3, 2, 1. Hai, ketemu lagi bersama L2C Edu, channel yang bakal membantu kamu memahami materi fisika dan matematika dengan konsep yang mudah dipahami. Kita ketemu lagi bersama L2C Edu. Kali ini kita akan bahas materi fisika kelas 10 semester 2 tentang momentum dan impuls. Kita langsung saja lihat contoh soalnya. Sebuah truk yang bermassa 2000 kg dan melaju dengan kecepatan 10 meter per detik menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah, seperti biasa sebelum kita jawab soalnya, kita lihat dulu konsep-konsep yang mau kita pakai. Yang pertama adalah konsep dari momentum itu sendiri, bahwa momentum itu didefinisikan sebagai massa dikali kecepatan benda tersebut. Dan yang kedua adalah konsep dari impuls, di mana impuls itu didefinisikan sebagai perkalian gaya dengan selang waktu gaya tersebut diberikan. Nah, di sini ada hubungan antara momentum dan impuls, yaitu bahwa impuls itu dapat menyebabkan perubahan momentum. Jadi gaya yang kita berikan dalam selang waktu tertentu terhadap sebuah benda itu akan mengakibatkan perubahan momentum pada benda tersebut, di mana M2 kali V2 ini adalah momentum setelah gaya tersebut diberikan, dan M1 kali V1 adalah momentum sebelum gaya itu diberikan kepada benda. Ya. Nah, selanjutnya kita akan juga menggunakan konsep kekekalan momentum, di mana konsep kekekalan momentum ini akan kita gunakan pada peristiwa-peristiwa tumbukan, di mana jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, begitu. Sekarang kita coba bahas soalnya. Kita punya massanya 2000, kecepatan awalnya 10 dan kecepatan akhirnya adalah 0. Jadi ini maksudnya 1, 2 ini bukan kecepatan benda 1 dan kecepatan benda 2 ya. Tapi kecepatan benda sebelum terjadi tabrakan dan kecepatan benda setelah terjadi tabrakan. Kenapa di sini 0? Karena di sini dia bilang bahwa setelah tabrakan benda itu berhenti. Lalu selang waktunya adalah 0,1 detik, maka F-nya berapa gitu. Nah, kita bisa pakai langsung konsep dari F kali delta T sama dengan M2 kali V2 dikurang M1 kali P1. Nah, persamaan ini bisa kita tulis ulang menjadi M dikali V2 dikurang M kali V1, karena masanya nggak berubah. Jadi nggak usah kita bedain, sama-sama M saja. Nah, bisa kita faktorin si M-nya, tinggal M dikali V2 dikurang V1. Sekarang tinggal kita substitusikan angkanya, nilainya masing-masing. Nah, kita dapetin nilainya 2000 dikali negatif 10 dibagi dengan 0,1. Maka dapat hasilnya adalah negatif 200.000 Newton. Di jawaban itu tidak ada tanda negatif, semuanya nilainya positif. Nah, jadi tanda negatif ini sebetulnya hanya menyatakan bahwa gaya yang diberikan itu melawan gerak benda, arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, itu maksudnya. Atau bisa juga kita katakan bahwa gaya yang diberikan itu mengakibatkan kecepatan benda berkurang, begitu. Berarti jawabannya adalah yang D, karena tanda negatif hanya menyatakan arah. Ya. Sip. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, benda bergerak lurus di bawah pengaruh resultan gaya tetap selama 4 detik. Momentum linear benda tersebut berubah dari 4 kg per detik menjadi 12 kg per detik dengan arah gerak akhir berlawanan dengan arah gerak mula-mula. Resultan gaya pada benda tersebut adalah, kita lihat alternatif penyelesaiannya. Kita punya waktunya 4 detik, P1 4 kg per detik, P2-nya 12 kg per detik. Kitanya F. Nah, kita mau pakai konsep yang mana nih? Pokoknya gini, kalau di situ ada hubungan antara waktu dengan gaya, maka kita pakai konsepnya impuls sama dengan delta P, ya. I sama dengan delta P. I tadi adalah F kali delta T, sedangkan delta P-nya tetap tidak kita rubah menjadi M1 kali V.
M2 kali V2 dikurang M1 kali V1 karena di sini yang diketahui sudah dalam bentuk momentum P ya. Maka ya biarin aja seperti ini. Tinggal kita rubah F kali delta T-nya 4, P2 dikurang P1. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah nilai P ya. Jadi katanya di sini arah gerak akhirnya berlawanan dengan arah gerak mula-mula. Jadi katakanlah dia arah gerak awalnya ke situ dan arah gerak akhirnya ke sana. Oke, ini adalah yang 4. Di situ adalah yang 12. Nah, sekarang kita tinggal asumsikan dulu tanda yang positif itu mau kita ambil arah kemana gitu. Oke, karena berbeda arah kita harus membedakan tanda dari momentumnya gitu. Nah, misalkan biar nilainya positif, maka kita ambil saja yang besarnya positif begitu ya. Maka kita ambil tanda ke situ adalah positif. Oke, tanda ke sini adalah negatif. Maka substitusikan nilainya menjadi P2-nya adalah 12, positif 12 dikurang P1-nya adalah negatif 4 begitu. Oke. Lalu tinggal kita selesaikan perhitungannya, maka kita dapatkan nilainya F sama dengan 4 Newton. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Sip. Nah, sekarang gini, misalkan pertanyaan, boleh nggak yang di sini diambilnya adalah yang positif? Ya, di sini yang positif, di situ yang negatif. Boleh aja, nggak masalah. Nanti dapatnya berapa? Nilainya kan berarti min 12, ya kan? Dikurang dengan positif 4 gitu, ya. Nah, maka hasilnya adalah negatif 16. Negatif 16 dibagi 4 sama dengan negatif 4. Nah, di sini menyatakan bahwa ternyata tandanya adalah negatif 4. Berarti maksudnya di sini adalah gaya yang kita berikan itu arahnya adalah ke arah negatif. Nah, tadi kita mengambil arah negatifnya kemana? Ke sana kan? Berarti kalau ditanyain kemana arah gaya yang diberikan, berarti arah gaya yang diberikan itu adalah searah dengan momentum yang 12 gitu. Oke, sama aja. Tadi kalau kita ambil yang positifnya adalah yang 12, ternyata dapatnya juga positif kan? Berarti gayanya juga searah dengan yang 12. Jadi mau ambil positifnya yang mana, dia tidak akan merubah hasilnya begitu. Hasilnya akan tetap saja. Oke? Sip. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pemadam api menyemprotkan air sejumlah 12 kg per detik dengan kecepatan 30 meter per detik pada sejumlah plat besi. Berapa gaya yang diperlukan untuk menahan plat agar tidak bergerak? Oke, kita lihat apa yang kita punya. Nah, di sini dia bilang menyemprotkan air sejumlah. Jadi kita ketika mengambil variabel nilainya, ya, ini kita bikin M per T, massa per waktu. Ketahuannya dari mana? Kalau ini massa per waktu ya dari satuan. Oke. Di sini kilogram per detik, berarti kita masukin di sini adalah massa per waktu. Karena kilogram itu satuannya massa, detik itu satuannya waktu. Oke? Kan kita nggak punya besaran yang satunya kilogram per detik kan. Kita punya kilogram aja gitu atau detik saja. Sedangkan di sini dia kasih adalah kilogram per detik, maka ya udah kita bikin aja massa per waktu begitu. V1-nya 30, V2-nya 0, V2 0 kita bilang kenapa? Karena di sini dia bilang untuk menahan plat agar tidak bergerak gitu ya. Sekali lagi V1 bukan kecepatan benda 1 dan V2 bukan kecepatan benda 2, tapi ini adalah kecepatan sebelum dan ini adalah kecepatan sesudah begitu. Oke, boleh aja pakai V dan di sini berarti V aksen boleh saja, nggak ada masalah. Oke ya. Ini tanya berapakah gaya yang diberikan. Nah, jika di situ ada waktu dan di situ ada gaya, maka yang kita pakai adalah I sama dengan delta P atau F kali delta T sama dengan M2 V2 dikurang M1 V1 begitu. Oke, sekarang kita perhatikan bahwa karena tadi kecepatan akhirnya adalah benda tidak bergerak, maka berapapun massanya di sini berarti hasilnya di sini kan 0 ya. Oke, dikurang M1 kali V1, massa dikali kecepatan. Nah, tinggal kita langsung pindah ruaskan. Tadi kita kan punyanya di sini M per T. Sekarang sedangkan di sini M saja kan. Gimana caranya kita bisa memunculkan dalam persamaan ini adalah M per T. Ya udah, ini tinggal pindah ruas aja ke situ. Maka kita dapat ntar ini kita kurangin dulu ya. 0 kurang M1 V1 sama negatif M1 V1. Kita pindah ruaskan negatif M1 kali V1 per delta T. Nah, perhatikan bagian sini. Nah, di sini muncul M per Di sini muncul M per T. Nah, tinggal kita masukin
F sama dengan negatif. M per T-nya tadi adalah 12, V1-nya 30, maka F-nya sama dengan negatif 360. Nah, lagi-lagi di sini tanda negatif menyatakan gaya yang diberikan melawan gerak benda atau mengakibatkan kecepatan benda berkurang. Ya, kecepatannya jelas berkurang kan, dari 30 menjadi 0 gitu ya. Sip. Semoga bisa dipahami. Dan lanjut ke soal berikutnya.